Nah, tidak perlu berlama-lama. Saya yakin semua di sini sudah pada nggak sabar juga untuk mendesak Pak Anies. Langsung aja kita masuk ke segmen pertama. Gimana Anies? Ini di sini banyak sekali senior-senior yang kalau nanti saya udah terdesak, saya butuh dibantuin ya Pak ya. Gitu. Saya ini kemana-mana desak gitu, cool desak nih Pak saya. Jadi saya nanti kalau perlu nih ada Prof Fasli ini senior saya, guru saya ini ada di sini. Yuk monggo. Saya ikut bantu ya. Baik Pak Anies. Jadi seperti desak Anies sebelumnya, saya akan memberikan 2 pertanyaan. Dalam 1 pertanyaan 2 menit dan Bapak akan menanggapi dalam 2 menit juga. Memang cukup 2 menit? Kalau 5 jam nanti pas ngopi-ngopi Pak. Memang cukup gila 2 menit. Aduh. Kalau nggak cukup saya ajak ngopi ya. Aduh. Pak, hari ini kita tuh mau mendesak Bapak, Pak. Iya. Bukan mau memuja-muji Bapak, kita mau menguliti isu-isu kesehatan yang bisa Bapak bantu kebijakannya, gitu ya. Saya ini udah 6 tahun dikuliti terus, udah gak ada kulitnya lagi sekarang ini. Saya teringat Pak, dengan rekan-rekan saya, para tenaga kesehatan yang gugur saat pandemi. Di masa pandemi ini benar-benar pesat perubahannya Pak. Dan itu benar-benar bertanggung pada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah ada yang bagus, ada yang buruk juga. Kalau misalnya nanti kita menghadapi pandemi lagi, bagaimana kebijakan yang Bapak akan buat? Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kalau bicara pandemi, saya ini punya pengalaman yang sangat personal sekali ketika sampai kepada urusan pandemi itu. Karena saya berada di Jakarta, Allah mentakdirkan saya memimpin sebuah kota yang sangat padat penduduknya dan kota yang menjadi pintu gerbang Indonesia kepada dunia. Jadi saya ingat ketika waktu bulan Desember 2019 saya baca koran pagi di rumah, koran Kompas, di situ gambarnya tentang Wuhan dan judulnya pneumonia Wuhan yang sedang terjadi di sana. Waktu itu masih pneumonia Wuhan, belum disebut COVID. Dan waktu itu saya panggil anak saya Ismail. Ismail lihat nih ada gambar ini. Ini adalah satu problem yang kita harus hati-hati. Ini namanya epidemi. Waktu itu kita sebutnya epidemi. Mungkin akan terjadi di tempat lain. Nah, jadi saya kemudian alert soal itu agak awal, ngomong dengan teman-teman di Dinas Pendidikan dan lain-lain. Nah, dari pengalaman COVID kemarin, yang paling mendasar ini ujian bagi policy maker sedunia. Ujian soal apa? Ujian soal apakah merujuk kepada ilmu pengetahuan atau tidak. Dalam suasana minim informasi, ketidaktahuan, apakah kita mau merujuk kepada sains dan scientist atau kita mau ignore science dan scientist. Dan itu wake up call. Artinya ke depan dari pengalaman itu, nomor 1 adalah mengingatkan kita tentang pentingnya ilmu pengetahuan. Dan kalau kita perhatikan apa ranking dalam pengambilan keputusan, ranking prioritas. Pengambil keputusan harus punya clear priority dalam pikiran dia. Apa prioritasnya? Kalau prioritas itu tidak jelas, nanti ambil policy itu flip-flop. Menurut saya prioritas nomor 1 dan tidak boleh diubah adalah keselamatan nyawa setiap warga yang ada di tempat dia bertugas. That's number 1. Kalau kita tidak menempatkan itu sebagai nomor 1, nanti kita flip-flop. Wah, ruginya sekian.
wah repotnya ini. Kenapa? Karena kita tidak menempatkan ranking yang tegas. Jadi menurut saya itu prioritas nomor 1. Yang kedua, langkahnya yang saya bilang tadi, menggunakan pendekatan ilmiah, ilmu pengetahuan. Lalu yang ketiga, perhatikan siapa yang bertugas dalam menangani ini, mereka yang harus jadi prioritas utama untuk diselamatkan. Karena mereka yang nanti akan bertugas paling depan untuk menyelamatkan semuanya. Ya, kalau konteks ini adalah para nakes. Jadi, Kinda kalau saya boleh cerita dikit aja. Tanggalnya hari Jumat, hari Sabtu, tanggal 15 Maret 2020. 4 hari sesudah WHO menetapkan pandemi, 11 Maret 2020. Oke, pada saat itu kami mengundang rapat ahli epidemiologi, Ketua Asosiasi Epidemiologi Jakarta Nasional, kemudian Fakultas Kedokteran, lalu beberapa ID dan semuanya datang ke kantor gubernur untuk membahas langkah apa yang harus dikerjakan. Dan saya mengundang WHO representatif Jakarta. Nah, ketika rapat mulai, saya tanya, mana yang WHO-nya? Ada Pak, ikut rapat. Mana orangnya? Dia ikutnya teleconference Pak. Kenapa teleconference? Kan kita undang rapat di sini. Saya betul-betul geram karena ini urusan serius, nggak main-main gitu. Dan semua yang peduli harus datang. Dia nggak datang Pak. Terus saya kontak, apa yang terjadi? Dia bilang SOP kami mengatakan bahwa kalau pandemi maka kami tidak boleh rapat face to face. Apa sih? Saya kaget, nggak boleh rapat face to face. Ini jangan kita ngomong sekarang ya. Kalau sekarang tuh udah normal. Waktu itu nggak boleh face to face. Iya Pak, nggak boleh lagi ada rapat face to face. It's a wake up call, masya Allah, luar biasa. Nggak bisa rapat face to face. Iya Pak, tidak boleh lagi tatap muka, tidak boleh. Itu kata ke representatif WHO di sini. I'm on phone call dengan dia. Jadi saya akan hadir, saya akan bicara, tapi saya tidak bisa datang di kantor gubernur. Dan ketika itu saya bilang, masya Allah, this is way much bigger dengan yang kita bayangkan sebelumnya. Lalu saya bersyukur, saya ini aktif di Asosiasi Kota Dunia. Saya ini wakil ketua C40 namanya. C40 itu asosiasi 40 kota terbesar dunia. Walaupun kenyataannya sudah lebih dari 40. Sekarang kira-kira mungkin 100 lebih. Nah, ketuanya adalah Sadiq Khan, wali kota London, wakilnya Anies, gubernur Jakarta, dan Kyoko dari gubernur Tokyo. Jadi kami bertiga di situ. Nah, dalam kondisi begini, semua kota-kota itu semua bilang sama, pemerintah nasional kami nggak responsif. Itu di mana-mana, bukan cuma di Indonesia. Di mana-mana. Jadi wali kota dan gubernur memutuskan untuk rapat rutin. Ini rapat rutin Zoom sedunia. Dan rapat rutin itu siapa yang diundang bicara? Yang diundang bicara wali kota Park, Allahyarham sudah meninggal. Kemudian wali kota Teheran, wali kota Milan, kota-kota yang pada waktu itu terkena dampak dahsyat. Pak, saya itu ketika rapat itu tuh shock. Kenapa shock? Bayangkan wali kota Milan bercerita sambil menangis. Menceritakan betapa helplessnya dia ketika rumah sakit itu penuh, hall-hall penuh, dan dokter seakan harus memutuskan mana yang diselamatkan, mana yang tidak bisa diselamatkan. Dan dia bilang, ini orang warga saya, this is my people, and I'm losing the battle. Dan kita itu mendengarkan di situ. Lalu selesai acara itu, saya keluar bicara dengan publik di sini, banyak sekali yang bereaksi. Gubernur Jakarta melebih-lebihkan masalah, Gubernur Jakarta membesar-besarkan masalah. Saya bilang, ini saya kayak hidup di dua dunia gitu. Di satu dunia yang menunjukkan besarnya problem, ketika kesini ketemu dengan opini. Nah, di situ menurut saya kenapa prinsip tadi penting. Ketika kita menomorsatukan keselamatan, saya pesankan kepada semua, seluruh jajaran, jangan khawatir apa kata orang hari ini. Pikirkanlah apa kata sejarawan di masa yang akan datang. Karena mereka nanti akan menilai apa yang kita kerjakan hari ini. Don't worry, mau dicaci. Karena itu ketika kita memutuskan menetapkan PSBB ya, ingat waktu itu? PSBB, saya dimarahin sama pemerintah pusat. Saya dipanggil, saya didatangin, Zoom-Zoomnya seru tuh kalau nanti dibuka tuh. Karena keputusan-keputusan yang harus dikerjakan. Jadi teman-teman sekalian,
pandemi ini kemudian memberikan pelajaran penting. Yang tidak kalah penting lagi pelajarannya, kita banyak bicara tentang quality services. Pandemi kemarin memberikan pelajaran tentang quantity services. Quality penting, tapi kuantitas penting. Kita nggak membayangkan harus menyiapkan ada 190-an rumah sakit dan seluruh rumah sakit DKI jadi rumah sakit COVID. Kemudian swasta ada 90-an jadi rumah sakit COVID. Itu quantity yang dipikirkan. Dulu kita mikirnya quality. Quantity matters. Jadi yang berikutnya adalah menyiapkan bila sampai terjadi lagi rumah sakit, pelayanan apa yang harus dikerjakan. Termasuk testing. Testing capacity kita itu rendah. Dan ini mau cerita di belakang layarnya nih, ngumpulin alat-alat testing. Saya bilang, Bapak Pangdam nih, Pangdam Kapolda. Pak, kita perlu mengidentifikasi alat untuk PCR itu, alatnya apa namanya itu ya? Bukan swab, yang alat untuk memutarnya itu. Pokoknya alat yang dipakai untuk melakukan sentrifugal ya. Sebentar, namanya itu bukan. IRC punya Pak, PCR mesin ya? Apa PCR mesin ya? PCR mesin. Waktu itu mencari PCR. Jadi kami putuskan daripada kita beli, saya kirim surat sama wali kota teman-teman saya ini. Minta tolong Anda kalau punya, kami nggak minta, kami pinjem. Dan itu dari Korea kami dikirimin. Dari Singapura kami dikirimin. Dan semuanya bilang nggak usah diumumin. Sekarang udah boleh diumumin, udah selesai. Karena kalau diumumin takut mereka ditegur nanti. Jadi kita ini dapat bantuan dari wali kota teman-teman ini untuk bantuin. Lalu kita mengumpulkan PCR mesin di Jakarta. Nah pertanyaannya, yang punya PCR mesin siapa? Yang punya mesin. Jadi kita ngecek ke semuanya supaya ngeceknya mudah. Kalau yang ngecek itu ASN, datang ke lab banyak ditolak. Banyak ditolak. Jadi saya bilang, Pak Pangdam, saya perlu pasukan Bapak datang ke lab-lab. Oke? Kalau yang datang militer dibukain pintu, Pak. Oke? Dan yang datang adalah Pak Pangdamnya luar biasa. Pak Pangdam itu tak berani. Beliau kirimkan orang ke semua lab ngecek alat PCR itu. Dikumpulkan semua dan sebagian dibawa oleh mereka. Atas nama negara dipinjam dulu. Dipinjam itu bukan alatnya dipinjam, dicatat jenisnya supaya kita bisa nyiapin reagen yang sesuai dengan alatnya. Akhirnya terkumpul lalu dikerjakan kolaborasi supaya kemampuan testing kita meningkat. Kinda, saya bisa terusin soal pandemi ini kepanjangan, tapi cukup sampai di sini. Tapi saya ceritakan bahwa kami menghadapi situasi itu sepenuh hati. Kami merasa ini adalah soal menyelamatkan nyawa dan ini adalah peristiwa yang kita harus belajar sehingga kita menghadapi lagi kita punya tools ya yang lengkap untuk merespon. Bapak. Terima kasih banyak. Memang kacamatanya pasti berbeda dari pemangku kebijakan dan garda depan. Karena kebijakan harus diskusi terbuka dengan banyak aspek gitu ya Pak ya.